Selamat pagi, kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi mengembangkan materi dan teknik-teknik berceramah. Setelah kita mempelajari bagaimana isi, kemudian struktur dan ciri kebahasaan teks ceramah, maka selanjutnya kita harus mampu mengonstruksi yaitu membangun kembali, menyusun sebuah teks ceramah. Nah, berikut ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengembangkan materi yang ingin kita buat ketika ingin berceramah dan teknik-teknik yang digunakan saat berceramah. Nah, terlebih dahulu kita ketahui bahwa tahap penulisan teks ceramah ada 5 tahap. Tahap yang pertama, menentukan topik atau isu faktual. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam ceramah, tentukan topiknya terlebih dahulu. Apakah topik tentang pendidikan? Apakah topik tentang pendidikan karakter? Apakah topik tentang sumpah pemuda? Atau topik tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian setelah menentukan topik, rumuskan apa tujuan yang ingin Anda sampaikan dalam ceramah tersebut. Nah, setelah menentukan tujuannya, kemudian susunlah kerangka. Kerangka itu merupakan struktur dari teks ceramah. Mulai dari pengenalan isu, kemudian rangkaian argumentasi, dan terakhir penegasan ulang. Nah, topik yang Anda tadi telah tentukan, kemudian rumusan yang telah Anda buat, tujuan yang telah Anda buat, kemudian Anda susun dalam kerangka teks ceramah. Nah, kemudian kembangkanlah kerangka yang sudah Anda buat tadi menjadi sebuah naskah drama yang lengkap. Dari pengenalan isu, kemudian penyampaian argumentasi sampai kepada penegasan ulang dari apa yang Anda buat. Nah, pada bagian terakhir adalah setelah naskah lengkap, naskah tersusun dari pengenalan isu sampai struktur yang terakhir, kemudian sunting naskah Anda, edit. Perhatikan apakah ada isi yang kurang tepat, ada kaidah kebahasan yang kurang tepat, dan terakhir apakah penggunaan ejaan ataupun tanda baca yang Anda gunakan dalam tulisan tersebut sudah tepat. Nah, sehingga ketika selesai menyunting bahwa naskah yang sudah selesai Anda buat siap untuk disajikan dan siap untuk diceramahkan ataupun diucapkan dalam bentuk pidato khotbah. Nah, kemudian dalam mengembangkan materi ceramah ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah kita harus menggunakan kata-kata yang jelas, kata-kata yang tepat dan menarik. Nah, apa sih kata-kata yang di pilar jelas itu? Yang pertama adalah istilah yang Anda gunakan harus sesuai dengan maknanya. Artinya ketika Anda menjelaskan sesuatu, ketika Anda berceramah tentang sesuatu, istilah-istilah ataupun kata teknis yang Anda gunakan haruslah sesuai dengan makna yang ingin Anda sampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar si pendengar tidak merasa bingung atau tidak ambigu dalam menangkap makna dari istilah yang Anda sampaikan. Kemudian ketika Anda berceramah, kata-kata yang digunakan harus sederhana. Mengapa? Karena ketika Anda berceramah, pendengar Anda mungkin tidak semuanya satu frekuensi lah kita katakan, ataupun satu pemahaman ataupun satu kemampuan tingkat intelektual untuk menangkap apa yang Anda sampaikan. Karena dalam berceramah kita tidak terpaut pada rentang usia yang sama, rentang strata sosial yang sama, dan status yang sama. Jadi siapa saja bisa mendengar ceramah Anda. Jadi gunakanlah kata-kata yang sederhana agar setiap orang yang ada di sana bisa menangkap makna ataupun memahami apa yang Anda sampaikan atau apa yang disampaikan oleh si penceramah. Nah, kemudian jangan menggunakan kata-kata yang terlalu teknis. Nah, kata-kata teknis ini kan kata-kata yang berkaitan dengan apa yang diceramahkannya. Misalnya jika berceramah tentang kebersihan lingkungan, maka tentang kebersihan. Jika berbicara tentang global warming, maka kata-kata teknis tentang global warming. Tetapi jika Anda menggunakan istilah yang teknis, misalnya istilah asing yang berkaitan dengan ceramah Anda, jangan terlalu sering digunakan atau jangan yang sulit dipahami oleh pendengar Anda. Karena sekali lagi pendengar Anda macam tingkatan dan tidak terpaut oleh tadi saya katakan status sosial, kemudian usia juga tidak menjadi satu patokan ketika seseorang berceramah.
Nah, kemudian yang kedua adalah kata-kata yang dipilih harus tepat. Nah, tepat. Kemudian yang pertama itu menghindari kata-kata klise atau kata-kata yang sering digunakan. Kata-kata klise itu adalah misalnya seseorang ketika berceramah dia mengulangi terus kata-kata yang sudah biasa digunakannya. Misalnya penggunaan saudara-saudara. Setiap dia berbicara satu kalimat saudara-saudara. Ataupun misalnya ketika dia berbicara terbata-bata seperti itu, jangan, hindari. Ya, jadi orang nanti merasa apa sih ceramah saudara ini kok menjadi kurang enak didengar. Ya, terlalu banyak pengulangan kata itu tidak boleh. Kemudian berhati-hati menggunakan bahasa gaul. Ya, menggunakan bahasa gaul, artinya lo, gue, kemudian banyak lagi bahasa gaul yang lain. Ya, berhati-hati saat menggunakan bahasa gaul. Kemudian berhati-hati menggunakan bahasa serapan. Bahasa serapan itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa asing, baik dari bahasa Inggris maupun dari bahasa daerah. Karena tidak semua orang yang mungkin mendengarkan ceramah Anda memahami maksud dari kata-kata serapan yang Anda gunakan tersebut. Kemudian hindari penggunaan kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata vulgar, ya, kata-kata yang tidak layak untuk didengar oleh orang, mungkin orang percakapan orang dewasa kepada orang kecil dan lain sebagainya. Kemudian tidak menggunakan eufemisme yang berlebihan. Ya, kemudian yang ketiga, kata-kata yang dipilih haruslah menarik. Ya, yang pertama, kenapa harus menarik? Ya, supaya kata-kata yang Anda sampaikan, supaya ceramah yang Anda sampaikan, supaya pidato ataupun khotbah yang disampaikan oleh si penceramah tersebut ya bisa langsung menyentuh khalayak atau menyentuh pendengar. Nah, kemudian menggunakan kata yang bernuansa atau variatif. Bernuansa itu variatif, ya. Jadi jangan monoton. Ya, jangan monoton. Ya, bisa sambil misalnya jika pendengar Anda merupakan dari satu suku tertentu, ya bisa dicampur dengan bahasa yang mereka pahami. Ya, bisa dibuat variatif. Kemudian menggunakan bahasa yang figuratif ataupun menggunakan majas. Ya, menggunakan majas personifikasi mungkin, ya, metafora mungkin, pengandaian, perbandingan, ya, pertentangan mungkin. Jika Anda ingin menggunakan bahasa figuratif itu sangat diperbolehkan. Jadi inilah 3 materi yang harus Anda kembangkan, yang harus Anda sampaikan, ya, supaya pidato ataupun ceramah yang Anda sampaikan bisa menarik dan bisa baik kepada pendengar Anda. Kemudian harus mengetahui juga bagaimana sih teknik-teknik berceramah, ya. Jadi teknik ini merupakan cara yang perlu dilakukan seorang penceramah untuk menyampaikan isi ceramahnya di hadapan publik dengan baik agar dapat tersampaikan kepada pendengar sesuai dengan harapan si penceramah. Nah, yang pertama, lafal. Ya, lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Ya, misalnya pembacaan ya atau mungkin, ya. Kemudian penceramah dalam menyampaikan isi ceramahnya harus menggunakan cara pengucapan yang tepat. Ya, ketidaktepatan penceramah melafalkan kata atau bunyi bahasa dapat mengurangi pemahaman pendengar. Misalnya, pembacaan ataupun ya kan, tidak mungkin disebut dengan enak. Aneh kan? Gunakanlah kata yang tepat. Ya, kemudian misalnya lava. Jangan pula disebut lapa. Padahal misalnya lava kan. Ya, jadi penggunaan lafal yang tepat, ya, agar apa? Agar orang yang mendengarkan Anda dapat memahami dengan mudah apa yang Anda sampaikan. Kemudian yang kedua, intonasi. Nah, intonasi adalah nada kalimat. Ya, intonasi berfungsi untuk mengekspresikan perasaan pembicara atau perasaan penceramah. Ya, misalnya intonasi yang menanjak atau intonasi yang meninggi menunjukkan rasa gembira ataupun menunjukkan rasa marah. Nah, kalau misalnya intonasi Anda menurun ataupun standar saja, ya mungkin ketika itu si penceramah menunjukkan ekspresi yang tenang atau menunjukkan ketenangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sikap tubuh. Nah, sikap tubuh Anda, ya, sangat berpengaruhi, atau sikap tubuh penceramah sangat berpengaruh besar terhadap suasana dan tanggapan para pendengar. Nah, janganlah ketika mungkin berceramah di depan halayak ramai, di depan orang-orang, ya, berpangku tangan ataupun megang wajah. Jangan. Nah, tapi gunakanlah sikap tubuh yang baik, sikap tubuh yang sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Ya. Tetapi ketika Anda berbicara, sesuaikan, ya, dengan suasana, dengan kondisi tempat, dan bagaimana saat Anda berceramah. Agar apa? Ya, agar si pendengar ketika mendengarkan Anda berceramah, ya, dapat tertarik, tidak mengantukkan ceramah Anda. Jadi jangan diam saja saat berceramah, tunjukkanlah sikap tubuh yang baik, ya, sikap tubuh yang membuat pendengar Anda tertarik untuk mendengarkan ceramah yang Anda sampaikan.
kemudian agar mereka dapat memahami ya dan menangkap makna dari ceramah Anda. Jadi inilah materi yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, dari mengembangkan materi dengan menggunakan kata-kata yang jelas, kata-kata yang tepat, dan kata-kata yang menarik, dan teknik-teknik dalam berceramah dimulai dari penggunaan lafal yang tepat, penggunaan intonasi yang tepat, dan sikap tubuh yang tepat. Ya, jika ada pertanyaan atas materi ini, silakan sampaikan lewat kolom komentar atau grup WhatsApp kita. Terima kasih.